Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Banu Syaputra. Saya tuh dari kelas 12 MIPA 6. Ya, coba lihat nih gambar ini. Yap, ada tugas video. Dan tugas ini tuh sebagai nilai ulangan bab radiasi elektromagnetik. Katanya ya, sebenarnya tugas ini tuh seru. Ya, tugas bikin video tuh seru ya, tinggal bikin video aja gitu guys. Cuman males aja gitu ngeditnya. Yang mana tugas ini tuh ada di antara banyak tugas. Mana lihat dari list nih paling awal lagi. Tapi alhamdulillahnya ya, saya tidak harus melalui sistem kebut semalam lagi untuk besoknya. Namun karena ini mepet deadline, harus membuat video ini selama seharian. Aduh, dari awal mulai menulis skrip, memahami materi, sampai ngedit. Padahal ya, tugas ini tuh udah diberikan 2 minggu lalu sih. Dan ya, tugasnya itu adalah tentang menjelaskan salah satu spektrum cahaya. Spektrum cahaya apa itu? Apa itu spektrum cahaya? Spektrum cahaya. Oh, oke. Jadi, spektrum cahaya ini adalah rentang panjang elektromagnetik yang mencakup semua jenis cahaya, dari yang di sini dari yang radio ke yang sinar gamma. Iya guys, ini ya, anjay muter. Ini. Oh, berarti kemarin yang ini ya yang bapak tuh. Ya wes lah, cap cip cup ae. Cap cip cup nu maling buntung. Ada. Ya wes ini ae. Jadi ngomong-ngomong tentang X-ray nih ya, pernah gak sih lo kayak lagi bereksperimen tapi malah menemukan suatu alat yang berguna bagi dunia gitu, dari yang bener-bener gak sengaja gitu, lagi eksperimen gak sengaja nemu alat dan dapat Nobel gitu, kayak wow gitu. Beberapa saat kemudian berhasil bermanfaat juga bagi seorang anak yang gak sengaja menembak tangannya sendiri. Kayak kok bisa gitu nembak tangan sendiri, kayak bahkan ya sinar X ini langsung dipakai di Perang Dunia Pertama buat menolong prajurit-prajurit yang mengalami patah tulang, bahkan yang terluka juga. Jadi kalau misalkan ada prajurit yang tertembak, oh jadi tahu tempat peluru bersarang di mana gitu, atau kayak patah tulang di mana gitu. Jadi sinar X ini sangat berguna gitu kalau pas Perang Dunia Pertama itu. Bahkan ya, seiring berkembangnya waktu, sinar X ini dari yang awalnya ronsen doang, literally cuman kayak kayak ronsen biasa yang dapat menembus tangan objek dan gitu. Nah sekarang juga berkembang menjadi CT scan, MRI, dan mamografi. Nah setelah membahas sedikit sejarah X-ray, ada juga manfaatnya nih. Manfaatnya itu ya ada banyak, padahal cuma 4 sih. Nah yang pertama itu adalah bisa menggambarkan struktur tulang, kayak tulang kita dari atas, bener-bener dari atas, dari kepala sampai ke bawah kaki gitu. Terus yang kedua adalah mendiagnosis tulang yang retak atau patah, benar-benar bisa terlihat gitu. Yang ketiga, mencari penyakit dalam atau jaringan lunak semacam kanker, tumor, kelenjar, dan lain sebagainya. Nah yang keempat ini dapat menemukan benda asing dalam tubuh seperti peluru yang menancap gitu ya,
dan susuk. Selain manfaat tadi, sinar sinar X ini ada juga kayak ya kekurangannya gitulah. Jadi dampak bahayanya gitu, dampak negatif. Yang pertama adalah bisa merusak sel-sel tubuh. Yang kedua, meningkatkan potensi kanker. Ini nih, bagaimana ya nasibnya orang yang ingin memeriksa kanker di tubuhnya, tapi harus menerima konsekuensi sel kanker tersebut itu tumbuh gitu, kayak meningkat. Jadi kanker ditambah kanker ini tidak terbayang gitu, wow gitu ya. Tapi tenang cuy, hal itu bisa terjadi cuman kalau misalkan penggunaan dosisnya ini melebihi yang diberikan gitu. Jadi kalau misalkan di hari itu sudah melakukan ronsen untuk melakukan CT scan atau MRI itu tidak dianjurkan karena ada dosis untuk pemakaiannya. Jadi harus ada rentan waktu dari ronsen misal ke MRI. Jadi ya kesimpulannya itu kayak untuk sinar X ini tidak bisa dilihat oleh kita manusia karena panjang spektrum cahaya itu kan ada tuh yang bagian tampak. Nah itu tuh hanya yang bisa kita lihat saja. Oke lah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Pak, karena benar-benar ini mepet banget deadline dan ini juga tag-nya itu jam 8:30 dan harus saya edit juga. Jadi ya tapi saya paham sih Pak kalau misalkan soal sinar X ini apa dan untuk apa gitu. Jadi untuk tugasnya itu saya paham. Oke, mungkin cukup sekian juga. Barangkali kalau misalkan pas video ada serat pilek gitu, mohon dimaafkan karena saya juga masih sakit gitu ya. Dan ini juga tanpa skrip gitu ya. Benar-benar saya belajar gitu kayak ini hasil belajar saya dan skrip saya gitu ya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.